Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjut ngaji Majalis Tsaniyah sekarang halaman 79 ya, karena tadi ngaji Ustadz Gofur dulu ya, tetap kita ngebut biar kelar. Namun sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah, kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, sanad keilmuan kita semua. Mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Sama siapa, God? Oh, duduk kopi no? Mau ngopi? Gua aja ngopi, ngerokok kagak, ngopi kagak, kaya kagak, lu gimana ya? Udah duduk kopi no? Sama air putih biar sehat. Nah, lu mah gak kenal Mbak Jenggot lu di sini lu. Ya, lu kenal siapa? Yasin. Masa gak kenal, lu lama juga. Nah, dulu pernah tinggal di sini Mbak Jenggot. No, kamar pojok no. Kamarnya Mbak Jenggot itu. Lu mah. Nah, kita lagi bangun asrama putih, kabur dia. Bergeledek. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Majlisus Sadisu wal Ishruna. Ini baru mulai nih, selesai Ustadz Gofur, Mbah. Bermula majelis yang ke-6 wal ishruna dan 20 itu fil hadis sadisi wal isrin, dalam membahas hadis yang ke-6 dan 20. 26 juga. Alhamdulillahi musakhiris sahabis sairah wa mujril kawakibiz zahirah wa muhyil 'idhamin nakhirah wassalatu wassalamu. Ini keren nih kalian buat muqaddimah nih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mu'ayyadi bil mu'jizatil bahirah. Itu harusnya ada tak, cuman kurang titik semua itu. Wa ala alihi wa ashabihi dawil manaqibil fakhirah. Alhamdulillah, bermula segala puji. Itu apalin kan, itu nggak panjang kan, biar nggak alhamdulillahirabbil alamin mulu. Lillahi itu tetap milik Allah. Musakhiris sahabi, yang menundukkan apa, awan atau mega. Asairoti, yang berjalan. Itu pun itu harusnya asairoti, harusnya ada titik, cuman kurang titik itu. Wa mujril kawakibi, dan zat yang menjalankan kawakib. Apa kawakib? Ya bintang. Kan kemarin dibaca al kawakibut duriyah. Ya bintang gemintang, kaukab itu mufradnya. Az-zahirati, yang indah. Wa muhyil 'idhamin nakhirati, dan zat yang menghidupkan tulang belulang. Az-nakhirati, yang hancur. Wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat lazim. Wassalamu, dan keselamatan. Ala sayyidina, itu tetap atas Tuhan kita. Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Al-mu'ayyati, yang Musyri Ali gitu, walaupun pelan. Andre pelit banget lu. Nah, kan ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ali. Paham gak? Ini mah ada Muhammad gak jedog baik ya mah. Al-mu'ayyati, yang dikuatkan. Bil mu'jizati, dengan mukjizat. Apa mukjizat? Sesuatu yang luar biasa, yang dimiliki, maksudnya luar biasa, melawan adat, namanya khariqul adat, jamaknya khariqul
ada yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasulnya, itu mukjizat. Al-bahirati yang jelas, wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi, wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya Nabi, zawil manaqibi yang mempunyai biografi. Manaqib, kalian udah hafal kalau manaqib. Nah itu mananya manaqib ya biografi, perjalanan hidup seorang tokoh. Al-fakhirati yang indah, yang mulia, yang edgy. Ya, fakhirah itu yang mewah juga bisa diartikannya begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngebut ya, orang mau ngebut slow. Kullu sulama, bermula setiap ruas sulam. Nanti ada penjelasannya ini. Ini loh, nih tangan ini kan kalian tekuk begini aja, jari itu kan ada 3, 1, 2, 3, iya kan? Nah, jari kita aja ada berapa ruas? Belum dari jari ke atas telapak ini, iya kan? Belum dari ini kemari lagi, dari kemari berapa jenis ini, iya kan? Nah itu namanya itu nanti ada qauluhu sulama, ruas-ruas minan nasi dari manusia, alaihi itu tetap atas kullu sulama. Makanya alaihi karena kullu. Sodakotun bermula sodakoh. Kulla yaumin dalam tiap hari. Tatlu'u, wah ngopi ajengan, wah ajengan Aki Udi nih, orang Subang. Weh tangga lu apa Sin Ustaz Aki Udin mah ajengan sekarang dia di Tasik Malaya. Begono. Non belum pernah kemari. Saya udah ke sana 2 kali. Tatlu'u yang terbit fi di dalam kullayaum, apa asyamsu matahari. Faya'dilu maka berbuat adil. Berbuat adil siapa orang bainasna ini antara 2 orang yang bersatu. Ada orang ribut, kita nengahi, tapi kita menengahinya adil, nggak memihak ke si A, nggak memihak si B. Udah alpin, disimak yang rapi. Ya kan, dari tadi ngaji Ustadz Gofur buka komik. Kudu serius mulai sekarang. Udah dibilangin lu biar jadi orang. Sekarang juga orang Pak, bukan monyet, bukan begitu maksudnya. Paham nggak? Suruh yang serius ya. Ini pulang si Anu, anaknya Rosid. Udah nggak apa-apa, keren lah ikut ngaji 1 level mah. Sodakodun itu sodakoh. Wayu'inu dan menolongnya siapa rojulu seseorang. Fidabatihi di dalam kendaraannya rojul. Fayahmilu alaiha maka membawakan, menaikkan gampangnya. Udah ada tuh. Fayahmilu maka membawa siapa rojul alaiha atas dabah. Maksudnya ada, anggap aja kalau sekarang itu motor bawa barang, tiba-tiba motor barangnya jatuh, sementara isinya penuh, berantakan, repot. Kan kita bantu ngangkutin kan, itu loh maksudnya. Kan kalau dulu kan belum ada motor, dabah kendaraan yang buat muatan, ya entah kuda, entah kerbau, entah sapi, entah unta kalau di Arab ya kan, khimar, keledai, itu kan binatang-binatang yang dibuat dimanfaatkan oleh manusia untuk muatan. Nyambung nih. Kalau di daerah-daerah seperti Pakistan, India, kalau India kurang banyak, Pakistan, terus Kashmir, ya Kashmir India ya, terus Afghanistan, itu banyak sekali keledai-keledai muat, keledai yang untuk muat barang, walaupun kecil kelihatannya, tapi kuat. Tenaganya kayak alpin gini, keledai kecil tapi kuat. Memang lu keledai, ya kan? Lalu begitu maksudnya. Au yarfa'u atau mengangkat siapa rojul
alaiha atas dabah kendaraan tadi, mata'ahu pada barangnya, orang, punya kepada orang yang ditolong. Sodakotun itu sodakoh. Jadi tiap hari selama kita mau berbuat positif, berarti tiap hari kita ini bisa berbuat satu perbuatan yang perbuatan tadi nilainya sama dengan nilai sodako. Ada orang ribut, kita nggak usah bela si A, nggak usah bela si B, kita objektif, udah ngapain pada ribut. Ngerti maksudnya? Itu maksudnya ya dilu bainasna ini sodakotun. Itu diantaranya. Termasuk wal kalimatut thayyibatu, dan bermula kalimah atau thayyibatu yang baik. Jangan ngantuk. Baru jam berapa? Sodakotun itu sodako. Nah, kan kalimat thayyibah kemarin udah dibahas juga kan? Ada nanti mungkin dibahas lagi. Ada ucapan yang baik. Ada juga wiridan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, itu pun termasuk dalam kalimat thayyibah. Nanti salam sarahnya ada. Bukan hanya itu, wa bikulli khatwatin yamshiha ila sholati shadaqatun. Wa bikulli khatwatin fa'latin, dan dengan setiap langkah, satu langkah. Itu loh, makanya fa'lah. Itu diinget-inget masdar marrah, rok'atun, sajdatun. Nah, itu. Dan dalam satu langkah, yamsi yang berjalan siapa orang, pada khutwah, ila sholati ke sholat, sodakotun itu sodakoh. Maksudnya mempunyai pahala, pahalanya sama dengan sodakoh. Itu maksudnya. Watumitul adza anitoriki sodakoh. Amato yumitu imatotan watumitul adza, dan bermula membuang duri. Al adza itu sesuatu yang menyakiti, maka terjemahan bebasnya duri. Duri itu, kalau duri bener duri, kalau sekarang mungkin beling, kalau konteksnya jalan raya mungkin ada balok kayu itu loh. Atau mungkin ada batu, kalau batu sekepel di tengah jalan, kena kelindes ban mobil, melejit kena orang lah, bisa pecah kepalanya. Iya kan? Nah, termasuk umpamanya kena kendaraan lain, kena rumah orang, kan bisa hancur. Itu adza namanya. Nah, kadang-kadang al-adza, dengerin, biar kalian tahu mananya al-adza ini luas. Darah rambut bayi yang baru lahir itu namanya al-adza. Paham nggak? Bayi lahir precet cenger, kan ada rambut bawaan. Nah, itulah kalau dalam hukum Islam, hukum fikih, ditimbang nanti rambutnya. Kan makanya ada tradisi di kita gunting rambut. Nanti rambutnya ditimbang ada berapa gram, dihitung dengan nilai emas, disedekain. Ada umpamanya ada 1 gram atau setengah gram. Harga emas sekarang 1,5 juta umpamanya. Nah, itu disedekain nilai uang 1,5 juta. Nah, itu untuk yang mampu tentunya. Begitu loh, paham nggak? Itu pun al-adza juga. Nah, cuman konteksnya di sini watumitul adza adalah duri. Anitoriki dari jalan, sodako itu sedekah. Rawahul Bukhari itu kurang ya, setelah ro kasih ya, kan nggak ada itu. Itu kan rawahul Bukhar. Iya kan? Nah, kasih tambahin, itu teliti baca kitab itu loh. Nah, kan memang dari percetakannya begitu. Ya alamu, ketahuilah siapa kalian semua, ikhwani, hai saudaraku, ya ikhwani. Wafako, nih saya artiin, ntar berikutnya enggak. Mudah-mudahan memberi pertolongan nih kepadaku siapa Allah wa iyyakum, dan pada kalian semua. Li taatihi wafaqo, itu ta'aluknya untuk taat kepada Allah. I'lamu anna hadzal hadisa, pada sesungguhnya ini hadis,
itu hadisun azimun, hadis yang besar. Kau udah dicek jelas ya, itu matan hadisnya. Kullu sulama minan nasi dan seterusnya sampai watu mitul ada anitoriki sodako, itu namanya matan hadis. Ngerti kan? Maka penting nanti habis lebaran, mudah-mudahan ada rezeki, ada waktu ya bisa ngaji mustalah hadis supaya kalian variatif pemahaman keilmuannya. Jadi luas sekali ilmu dalam Islam. Ada ilmu hadis, ada nanti kalau memungkinkan juga ngaji apa namanya ilmu tafsir, biar kalian tahu tafsir itu bagaimana supaya kalian tekun belajarnya gitu loh. Oke, lanjut. Kullu sulama yaitu lafaz hadis kullu sulama. Lafaz sulama bidhamis sini dengan dibaca domah sinnya su. Wa takhfifil lami dan dibaca takhfif. Takhfif itu ringan, maksudnya enggak ditasdid. Sulama. Karena kalau sulam tapi setelah lam langsung mim, karena itu namanya anak tangga. Tangga ada kitab namanya Sulamut Taufik. Nyambung nggak? Lu denger gak dikasih tahu? Taruh. Itu loh yang lu buat mainan, taruh ke tas. Kebiasaan. Awas nih, udah 2 kali nih. Belum gak sejam, baru gak 15 menit. Serius kalau ngaji. Saya kontrol. Saya bukan tipe orang yang cuek kalau kaitannya ngaji. Barangan nih. Oh iya kan? Nah itu ngaji harus serius. Nah itu sulama. Oke, kalau sulam pendek, nah itu tangga. Makanya perhatikan. Nih gue tulis. Ini kan sulama. Bukan salami, ntar lu bacanya salami lagi. Sulama. Nah, ini gak ditasdid, ini takfir. Karena kalau sulam, nah begini, sulamun, lu perhatikan, biar cerdas, gitu loh. Kalau sulamun itu maknanya tangga. Lu kan ngaji kalau kalian serius, kalian ikuti, akan tambah wawasan. Gak selamanya geblek. Kalau gitu loh. Ngaji mainan melulu. Dari Ustadz Gofur tadi udah mainan. Kan saya perhatikan dari dalam. Lu mah gak ngeliat gua. Kan gua lihat. Gitu loh. Kalau lu ngajinya serius, ngaji puasa itu ngaji target, ngaji ngerogat. Gitu loh. Udah jelas. Wa fathil mimi dan dibaca fathah mimnya. Mufradu salamiyatun itu mufradnya lafaz salamiyat. Apa ya? Lu apa? Bifathil mimi wa tahfifil ya. Salamiyat gitu. Salamayat berarti ya. Awas bukan salah mayat nih. Oke. Mufradul salamayat, lafaz salamayat bifathil mimi wa tahfifil ya, salamayat. Nah ini kan sulama jamak, mufradnya salah mayat. Loh, ngerti kan? Umum mayat siapa Pak salah? Baru bikin salah. Ngerti kan? Wa takhfifil ya, yaknya ditakfif, enggak ditasdid maksudnya. Nah, kayak bahasa seperti itu. Takhfif, tasdid, ya kalian paham. Ngerti kan? Kalau tasdid mungkin oke, udah paham. Tapi takhfif dibaca ringan. Dibaca ringan ini maksudnya bagaimana? Ya kudu paham, gitu loh maksudnya. Makanya kan gua kalau ngantuk gua tahu. Gitu kan, dan gua tegor. Cuman kalau udah malam apa ya gua antepin. Udah diangkat kepalanya 2 orang. Ngaji baru dibangunin. Ngaji baru mulai, udah bangunin. Angkat kepalanya. Diangkat tegak. Nggak usah cengeng lu.
berkali-kali dikasih tahu, daripada gua diri ribet. Kila dikatakan apa yang kila, jami'u idzamil jasadi, maknanya sulama yang mufradnya salamayat itu adalah semua tulang badan jasad. Semua tulang izom itu namanya azmun, maknanya tulang izom. Wa mafasiluhu, dan sendi-sendi jasad. Wa fi khobari muslimin, dan itu di dalam khobarnya Imam Muslim, khuliqal insanu ala sittina wa salasimi'ati mifsolin, fa fi kulli mifsolin sodakotun. Khuliqal insanu, ditulis, dicatat siapa, khuliqo diciptakan siapa, al insanu manusia, ala sittina atas 60, wa salasimi'ati mifsolin, dan 300 persendian. Jadi setiap manusia itu persendiannya ada 360. Tuh, kalau saya udah hafal dari anak-anak. Makanya itu semua mempunyai arahan untuk sedekah. Fafi kulli mifsolin sodakotun. Qauluhu minan nasi alaihi sodakotun kulla yaumin tatlu fi syamsu, maknanya bagaimana? Ai fi muqabalatima, tegasnya dalam berbandingnya sesuatu, an'ama yang menganugerahkan, yang memberikan nikmat siapa Allah bi dengan ma, alal insani atas manusia, fi khalqi tilka salamayati, dalam menciptakan itu persendian-persendian. Jadi setiap manusia setiap hari dominan mempunyai pahala sodakoh, gitu loh maksudnya. Wa fi hadis sahihain, dan itu di dalam hadis sahih, fa illam yaf'al, maka jika tidak melakukan siapa orang, nggak bisa berbuat baik, maksudnya fal yumsik anisyarri, maka hendaklah menahan diri siapa orang anisyarri, dari keburukan. Fa inna lahu sodakotan, maka sesungguhnya itu bagi insan apa, sodakotan, sodakoh. Wayal jamu, dan tetap min zalikal qiyami, dari itu melakukan, bijami'it, wayal jamu, dan tetap apa nilai sodakoh, min zalikal qiyam, dari itu melakukan, bijami'it ta'ati, dengan semua perbuatan taat, gampangannya, watarki jami'il muharramat, dan meninggalkan semua perkara-perkara yang diharamkan. Itu maksudnya kullu sulama minan nasi alaihi sodakotun kulla yaumin tatlu fi samsu. Jadi setiap persendian dari manusia cenderung mempunyai nilai sodakoh setiap hari. Maksudnya kulla yaumin tatlu fi samsu itu kan setiap matahari terbit, kan berarti setiap hari. Begitu maksudnya. Mana tadi? Qauluhu fayadilu, maka bermula ucapannya Nabi fayadilu ay fayuslihu, tegasnya berbuat adil, maksudnya adil, mendamaikan baina snain, antara dua orang, baina snain, antara dua orang. Jam segini WA gua, iya, WA ngapain, ya ngaji, orang kayak nggak tahu gua aja deh, konde. Bainas, nah ini antara dua orang, ai al mutakhosimaini, yang bersatu. Nah, kan kadang-kadang orang mendamaikan orang itu ada yang berpihak, paham kan maksudnya? Jangan, itu bukan
bukan juru damai yang benar. Jadilah juru damai yang objektif. Tuh kan, ngantuk. Cuci muka, melek aja main. Lah, kalau saya mencarikan kok aing sia. Nah, kalau saya tataran syariat, santri ngantuk ya dibangunin ya. Kalau tatarannya jenggot mah udah orang makrifat. Gue masih nakiro, wah wali antepkan kayak baik. Kayak sugan teh, jantan alim, bah. Itu tataran bukan tataran saya, gitu loh. Paham? Lu minum lagi lu. Ya, kupangnya masih nggak ada yang beres sudah. Ya gak? Nah, gua diem masih, ya gak? Diem aja gak? Biar gua pulang, Pak. Ada makanan Pak. Udah lanjut ngunci wah, ya gak? Udah nggak jelas lu. Sodakotun itu nilainya sodakoh. Alaihima atas isnaini. Wayaju, bah ini ilmunya jenggot nih. Wayajuju dan boleh apa al-kizbu bohong. Fisulhi dalam perdamaian al-jaizi yang boleh. Ya kan? Ini aja kan Aki Udin mamanya lagi ribut sama tangganya. Weh, ente dapat salam. Oh, dari Bib Ahu Bocan. Padahal Bib Ahu nggak ngasih salam. Kan kita bohong. Orang tadi kan seneng akhirnya. Bahwa maksudnya? Oh iya ya, salam balik ya. Alaika wa alaihissalam. Padahal nggak ngirim salam. Bahwa maksudnya? Tapi untuk islah zatil bain, mendamaikan antara dua orang, nah, itu dibolehkan. Cuman bohong yang boleh. Loh. Wahwa malayahil, wahwa dan bermula asulhul jais. Ma itu perkara layuhillu yang tidak menghalalkan apa al-sulhul jais haroman pada perkara yang haram. Walayuharimu dan tidak mengharamkan apa sulhul jais, asulhul jais halalan pada perkara yang halal. Mubalaghatan karena menekankan, kalau bahasa Jawanya bangetaken. Fi wuku'il ulfati dalam terjadinya welas asih kasih sayang. Cuman jangan kasih sayang lu yang salah tangkep, lu mau ngasih sayang jadi kagak jadi ngasih paham nggak? Kasih sayang, kasih nggak ya? Sayang kagak jadi ngasih dodol sia kan begitu. Nyambung ya. Damai sulhul jais itu dibenarkan bohong. Itu untuk mendamaikan antara dua orang yang bersatu. Nah, jangan jadi orang malah bumbui. Wah iya, orang ngomong gini, malah nambah jelek-jelekin. Gimana mau damai? Paham nih maksudnya? Lu ini langka. Nah sekarang orang kebanyakan jadi provokator. Lah yang dikasih tahu nggak ngeh juga. Main telan mentah. Lah emang lu macan, emang lu kucing. Ada ikan mentah main telan. Lah kan kita bukan kucing, bukan macan. Kita manusia. Ini enggak ada ikan ya, masak dulu baru dimakan, jangan main telan mentah. Emang lu doyan makan beras nggak dimasak dulu? Telan mentah-mentah. Paham nggak maksudnya? Tuh. Gila dikatakan apa yang gila tamanna Jibrilu. Tamanna berharap siapa Jibril alaihissalam berharap ayyakuna fil ardi, ayyakuna itu pada bahwasanya ada siapa Jibril fil ardi di bumi, yaski al-ma'a menyiram siapa Jibril al-ma'a pada air. Malah malaikat Jibril itu pernah berangan-angan ingin menyirami bumi ini. Kan kalau musim kemarau, kalau sekarang mah musim hujan di Indonesia, bahkan kebanyakan hujan. Nah, kalau musim kemarau, udah nggak usah jauh-jauh dah, kampungnya Santi aja di Kupang. Iya kan? Kalau lagi panas sama kan kering kerontang.
Iya apa enggak San? Walah. Iya, Erwin. Gua nggak ngajak ngomong. Oh no, belum hidup nyawanya ngantuk. Kalau udah sampai 3 kilo, paling deket itu. Lu bayangin 2 kilo, 3 kilo. Itu jalan bukan sini sampai Gusuran. Sini sampai Pondok Gede. Udah dijelaskan, menolongnya seorang laki-laki fijabatihi dalam kendaraannya orang, fayahmilu alaiha au yarfau alaiha mata'au sodakotun ay alaihi. Gitu loh. Maksudnya alaihi apa? Itu kan alaiha, ya kan? Itu ditafsiri alaihi. Dabah itu bisa dimuzakarkan, bisa dimuannaskan. Qauluhu bermula sabdanya Nabi, wal kalimatut thayyibatu, yaitu lafaz wal kalimatut thayyibatu. Kalimat thayyibah itu apa? Wahya. Dan bermula kalimat thayyibah, kullu du'a, kullu zikrin wa du'ain lin nafsi wal ghairi. Itu luas sekali kalimat thayyibah itu maknanya. Pertama, kullu du'ain itu setiap kullu zikrin setiap zikir, wa du'ain dan doa, lin nafsi untuk diri sendiri, wal ghairi dan untuk orang lain. Kita mendoakan orang lain. Wassalamun dan memberi salam alaihi atas ghair. Assalamualaikum itu doa, itu termasuk kategori kalimat thayyibah. Itu maksudnya waradduhu. Nah, kita disalamin. Assalamualaikum balas waalaikum salam. Menjawab salam itu pun dalam kategori kalimat thayyibah. Wasanaun alaihi dan memuji alaihi atas ghair bihakin dengan cara yang benar. Oh, Aska yang ngopi. Kopi siapa kong? Wah, lu beli kopi? Boset ya. Bocil pada ngopi. Lu punya duit emang? Punya apaan, semalam dibagi Pak gitu. Buat beli kopi. Nah, ya udah nggak apa-apa kan, nggak boleh beli es, ya ngopi aja. Dicukur tuh. Botakin aja ngapa sih? Itu tuh 3 tuh. Aska, Kupang 2 itu ya. Udah lu cukur botak aja nggak apa-apa. Udah kan keren, mau lebaran biar lu suruh gue nyari duit lah, jadiin tuyul. Mau nggak? Ya. Udah cungkring, rambutnya gondrong. Ilah. Oke. Wanahu dzalika dan seumpama itu, mimma nyatanya perbuatan, fihi yang itu di dalam. Mau dibangunin, ngantuk mulu lu angkat kepalanya. Ngantuk mulu. Kalau tadi buktinya buka puasa bercanda mulu lu sama Siti sama Fitri, ya apa enggak? Giliran ngaji yang kelentuk, nggak siang nggak malam. Udah nggak percaya gua malu. Wastimaul qulub dan sepakatnya hati. Hati ini kan pada bertentangan. Santi sama Parah aja nggak pernah sehati, ya nggak, berantem mulu ya. Itu istimaul qulub itu maksudnya sepakatnya hati. Lah iya kan? Wa ta'lifiha wa ta'lifuha dan melembutkan qulub bima yang dengan perbuatan fihi yang itu di dalam muamalatun nasi bermula berinteraksi dengan manusia bimakarimil akhlaqi dengan mulia-mulianya akhlak wa mahasinil af'ali dan baik-baiknya perbuatan. Wa minhu, ya termasuk santri lagi ngaji mainan. Itu pun kaitannya muamalatun nas bimakarimil akhlak. Ya kalau saya nggak negor sama bocah yang mainan saat ngaji, nggak mengingatkan, nggak membangunkan bocah yang ngantuk, itu nanti kalau saya dihisab sama Allah gimana? Kenapa kamu biarkan orang ngaji? Paham nggak maksudnya? Nah kalau sama dalam koridor tanggung jawab, nggak ada unsur kebencian, nggak ada unsur sebel. Ya sebel bukan sama orangnya, sama perilakunya. Nyambung nggak? Nah kalau mau satu gopur lain cerita ya nggak? Lu mau mainan kayaknya nggak? Lu mau ngaji ngadepnya ke sono, lu mau belakangin ini
Wah kalau engkau, saya mah enggak bisa. Tuh. Ngerti maksudnya? Karena saya bukan pengajar. Saya pengajar iya, mendidik iya. Itu bedanya mendidik. Paham nggak maksudnya? Kalau fungsinya hanya mengajar, banyak yang bisa. Tapi mengantarkan kalian untuk bisa menjadi manusia. Memang kita nggak jadi manusia, Pak. Begitu lagi ya. Paham nggak maksudnya? Weh, nyambung kan? Tuh. Saya bisa aja saya cuek. Lu mau ngantuk kayak mau mainan, saya antepin. Cuman tanggung jawab saya, ya kan? Nah, sebagai orang yang dititipi sama kalian oleh orang tuanya, oleh keluarga kalian, bagaimana? Maka kenapa saya ketat? Kenapa saya tegas? Gitu loh maksudnya. Nyambung nggak kalian? Karena saya juga bertanggung jawab bukan semata-mata ke keluarga kalian. Oh, itu pentingnya. Wa minhu qauluhu wa minhu itu diantara kalimat thayyibah. Qauluhu bermula sabdanya Nabi. Maksudnya kalimat thayyibah yang kaitannya muamalatun nas bimakarimil akhlak ya. Hadis ininya ini, walau antal ko akhoka biwajhin tolkin. Walau antal ko dan sekalipun itu bertemu siapa kamu, akhoka pada saudaramu, maksudnya saudara kan bukan hanya saudara kandung, saudara seagama, biwajhin dengan wajah tolkin yang baik yang berseri. Kalau bertemu sama orang cemberut, cembetut saja enggak, wah udah nggak jelas. Nyambung lah. Dia ngebut kaulu bermula sabdanya Nabi wabikulli khatwatin yumsiha ila sholati. Bukan ini ada yang WA mau ngasih komisi. Lah gue mah enggak. Bentar dulu. Pan gue nyaluk gak kudu turun tangan. Ya. Mau nganterin komisi alhamdulillah nggak gede. Cuman kemarin gue udah dikasih sama yang beli 1 juta. Lumayan daripada lumayan. Udah bulan puasa masih dapat komisi tanah 2 juta. Dari mana God? Lu udah gol berapa kali God? Parah lu God. Lah iya, lah kan gua mah ustad, usaha tanpa dana. Apa nyaluk kerjaan gua? Ya enggak? Lah punya tanah kagak, punya modal kagak, lah nyaluk tuh. Hasil lah alhamdulillah, mana ada aja rezeki. Tuh begitu. Ya kan lu besok bisa buat beli bensin lah begitu kan, minggu depan mau 100 hari kakak ipar saya. Tuh begitu caranya. Lu paham nggak? Ya nanti usaha kalian yang rajin, jangan malesan. Tuh begitu. Kerja apa kayak penting halalan thayyiban. Kemana tadi? Fihi itu dalam hadis mazidul hasi, bermula tambahnya motivasi, wa ta'kidi dan menguatkan ala huduril jamaati atas menghadiri sholat-sholat berjamaah. No, ada Mbak Jenggot. Saya manggilnya aja Mbak Jenggot. Beliau Mbak Jenggot ini jamaah tablik. Ya enggak? Tiap hari khurut fisabilillah. Loh, ono sampai nyapri. Lu enggak kenal beliau Mbak Jenggot, Pri? Masa sih? Wah iya sih waktu zaman bapaknya Ubed dulu di sini ya God. 2016, 2014, 2012 malah. Tuh, ini jamaah tabligh yang positif mengajak kaum muslimin terutama yang laki-laki itu untuk hudurul jamaah, menghadiri jamaah. Loh gitu loh. Setiap habis asar keluar ngajak warga masyarakat untuk berjamaah wa imaratil masajidi dan meramaikan masjid-masjid. Islau sholat, karena kalau sholat siapa orang baik tahu di rumahnya sendirian dia, fata maka ketinggalan pada orang apa zalika itu
hudurul jamaah wa imaratul masajid. Termasuk kalian malam, ini saya lupa nih. Kalian di sini niatnya itikaf. Nah, kan ini musola yang ada ini kan sama dengan masjid. Sebutannya aja musola. Ngerti maksudnya? Jadi kalian tidur sekalipun ini mumpung bulan Ramadan dinawaitukan untuk iktikaf. Kalian deres baca Quran. Pertama dapat pahala baca Quran, kedua dapat pahala iktikaf. Ketiga dapat pahala imaratil masajid. Keempat dapat pahala meramaikan qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Satu perbuatan tapi double, triple, bahkan wortel kali. Loh ya apa enggak? Kalau 5 apa? Fivetel, masa fivetel? Ya enggak? Ntar kintel, intel lagi sekalian. Lo tahu kintel enggak? Kintel itu kodok bangkong itu. Itu kintel namanya ya kan. Nah itulah pentingnya ilmu. Budari ilah pang bisi baru bisyarotun ai hadhihi bisyarotun, kabar gembira. Idza kana, apabila ada yaumul kiamat, hari kiamat, ya'ti akan datang siapa kaum fayakifuna, maka berdiri siapa kaum ala sirati, atas siratul mustaqim, yabkauna, hale nangis siapa kaum, fayuqalu, maka dikatakan lahum kepada kaum, jawizu filamar, nyebranglah kalian semua ala sirati, atas siratul mustaqim. Fayaquluna, maka menjawab siapa kaum, nakhafu minanar, nakhafu, takut siapa kita, minanari, dari neraka. Fayaqulu, maka berkata siapa Jibril alaihissalam, kaifa kuntum tamurruna alal bakri, kaifa, hale bagaimana, itu kata Jibril, tamurruna, berjalan siapa kalian semua, mana tadi, alal bar, alal mana tadi hilang. Tamuruna, berjalan siapa kalian semua alal bahri, atas lautan. Bagaimana kalau kalian jalan di lautan? Fayakuluna, maka menjawab siapa kaum, bisufuni, dengan perahu-perahu. Fayuta, maka didatangkan apa bil masajid, dengan masjid-masjid, alati, yaitu masjid kanu, yang ada siapa kaum, yusalluna, itu pada sholat siapa kaum, via, di dalam alati, kasufuni, hale seperti perahu. Bayar kabuna, maka menunggang siapa kaum, pada al masajid, wayamuruna, dan berjalan siapa kaum ala sirati, ala siratal mustaqim. Jadi masjid yang kita buat sholat, yang kita buat jamaah, nanti didatangkan oleh malaikat Jibril, tak ubahnya perahu di lautan untuk nyebrang. Nah, masjid-masjid itu bisa menyeberangkan seseorang atau kaum orang-orang yang tadinya rajin sholat berjamaah. Kalau dia nggak berjamaah, rumahnya tok kecil lah. Rumah itu kalau dibanding masjid mungkin perahu gede. Nah, kalau rumahnya mungkin getek. Tahu getek nggak? Nah, getek bambu yang di sambung-sambung itu. Wan Anasin radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tuh saru digiring apa masa di dunia, masjid-masjid dunia, ka'anna, seolah-olah masjid bahtun bidun, itu apa no? Bahtun, pohon orang, bidun yang putih, istana apa ya, qawaimuha, adik lu ngapa gak ngaji? Tidur. Wah iya, ya nggak apa-apa. Bakhir, siapa? Japir. Qawaimuha, yang bermula tiang-tiangnya, buhtun minal ambari, itu terbuat dari minyak ambar. Wa anakuha, unta ya no? Parau. Apaan? Ya boleh. Wa anakuha, dan bukan itu apa coba, bahtun itu sejenis binatang lah ya, termasuk azmatuha, juga lupa saya itu. Azmatun kemarin udah padahal.
Mina za'faron itu terbuat dari za'faron. Anak dia unuk itu, pundak lehernya itu. Waru usuha dan bermula apa namanya kepalanya bahtun tadi. Ya semacam sejenis unta lah. Minal miski itu terbuat dari misik. Wa azmatuha. Nah itu saya kok lupa lagi tuh. Kemarin udah ada itu, cuma lupa. Minaz zabar juti itu terbuat dari batu zabar jut. Wal muadzinuna dan bermula ya semacam apa bahtun itu sejenis hewan ya. Wal muadzinuna dan bermula tukang-tukang azan yaq'uduna itu duduk siapa muadzin pada bahtun tadi sejenis unta tadi. Wal a'immatu dan bermula para imam yasukuna itu menggiring siapa imam a'immah itu makanya kemarin udah saya kasih tahu yang itu wazan fa'alun fi'alun fa'ulun itu af'ilah a'immah asalnya a'mimatun yasukuna itu menggiring siapa a'immah pada bahtun tadi. Wal muhafizuna dan bermula orang-orang yang menjaga sholatnya, berarti kan itu muhafizun itu terambil dari ayat hafizu ala sholawatil khamsi itu loh. Wal muhafizuna dan bermula orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah yatba'una itu mengikuti siapa muhafizun pada bahtun tadi. Faya buruna maka menyeberang siapa al muhafizun fi arsatil kiamati dalam pelataran. Tahu pelataran kan ya? Pelataran itu tanah luas yang ada nanti hari kiamat. Kan tadi jarak antara ini kan ada jembatan Sirotol Mustaqim. Nah nyebrangnya itu pakai buhtun tadi. Fayakuluna maka berkata siapa ahluha orang-orang yang ada di kiamat di arasatil kiamah haula'i malaikatun muqarrabuna am ambiya umur saluna haula bermula mereka wah siapa itu kok sambil naik anggap aja unta yang besar apakah mereka itu malaikatun malaikat muqarrabuna yang dekat dengan Allah am ambiya'u atau malaikat mursaluna yang para nabi yang diutus. Fayuqalu maka dijawab apa lafaz ini haula illadzina hafazu ala sholatil jamaati haulai bermula mereka itu alladzina orang-orang hafazu yang menjaga siapa mereka ala sholatil jamaati atas sholat berjamaah ala sholatil jamaati atas sholat berjamaah. Oke. Ala sholat min ummati Muhammadin dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam wa an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-masya tasdid sinnya al-masyauna gitu biar itu kan saya makan teliti maksudnya kalau memang yang kira-kira kalian juga sering terjebak pembacaannya salah saya tekankan itulah peduli namanya al-masyauna bermula orang-orang yang berjalan mana tadi ilal masajidi ke masjid-masjid fi zulmi dalam kegelapan ulaika itu bermula ulaik al-masyauna orang-orang yang berjalan tadi al-khawwaduna itu orang-orang yang apa namanya menyelam fi rahmatillahi dalam rahmatnya Allah nuktatun ai hadhihi nuktatun idza kana ketika ada apa yaumul kiamat di hari kiamat
eh, amaro, kalau enggak umiro, diperintahkan siapa bitobako til musallina, dengan kelompok atau gelombang-gelombangnya orang-orang yang sholat. Musallin dulu yang diperintahkan, ilal jannati, ke surga. Fatati, maka datang awala apa awalu zumrotin, awalnya kelompok, zumroh itu apa, rombongan, kasamsi, hale seperti matahari. Wah, kelompok-kelompok orang yang sholat pertama datangnya kayak matahari. Fatakulu, maka bertanya lahum kepada awalu zumroh, siapa, al malaikatu, malaikat, man antum, man itu siapakah, antum bermula kalian semua. Disimak, ada aja lu alasannya mainan lu. Kalau menjawab siapa mereka, nahnu al muhafizuna ala sholati, nahnu bermula kami, al muhafizuna itu orang-orang yang menjaga, ala sholati, atas sholat. Lu dengerin, kalau berketanya siapa malaikat, kaifa, hali bagaimana, kanat ada apa, muhafadzatukum, menjaganya kalian semua pada sholat. Kalau menjawab siapa, awalu jumratin tadi, menjawabnya begini, kuna, ada siapa kami, nasma'u itu mendengar siapa kami, al azana pada azan. Tuh rumusnya, dengerin, untuk santri semua termasuk perempuan yang meleng melulu. Wa nahnu, hale bermula kami, itu fil masajidi, di dalam masjid-masjid. Artinya sebelum azan dia udah wudhu. Kevin dengerin, Rio dengerin. Rio nih yang sering bolos mulu, jangan ketawa loh. Kan udah dari kemarin sampai lu kalau sampai 40 waktu bisa menemui, menjumpai takbiratul ihramnya imam, apa bukan fadilahnya? Oh, bebas dari dua perkara. Pertama bebas dari neraka, kedua bebas dari munafik. Oh, man adroka takbiratul ihrami ma'al imami arba'ina sholatan fakut bariat minan nifak wa minan nar. Oh, coba itu. Makanya besok mulai dibaca lagi fadilah amal. Lu di sini lagi God, lu pandu habis sholat satu hadis, nggak masalah. Lu jangan ngantuk mulu Pin. Lu Kevin udah mulai ngantuk. Baru 10:30. Nah, kan malam Sabtu, besok libur kan sekolah. Udah bolos saja, puasa guru lu kelaparan. Ini enggak. Sekolah gua cuma sebentar, cuma setengah jam ya. Nah itu Mundiri berangkat dari sini jam 1. Jam 2 udah pulang. UTS. UTS apa? Ya UTS ya, ulangan tengah semeter, ya enggak? Berarti cuma setengah meter ya? Ya tengah semeter, ya kan? Lu nyambung kan? Itu cara menjaga sholat. Paham kan? Maka kiai saya dulu pernah mendenda santri yang tidak istiqdat. Istiqdat itu apa? Siap-siap. Kiai udah masuk penuh, santri semua harus udah ada di dalam aula, dalam musola. Yang telat didenda. Siapa yang belum azan itu nanti dulu dendanya cuma 100 rupiah. Nah kalau yang udah belum azan udah nyampe, terutama subuh. Nah dulu petugasnya namanya Kang Arifin, orang Pekalongan. Itu yang nyatetin. Siapa santri ya datangnya telat ya ketahuan. Nah, tiap bulan ditagih, utang lu kena denda sekian. Kiai-kiai yang lain pada protes, nggak boleh denda pakai uang. Awalnya begitu. Akhirnya apa? Akhirnya setelah kiai saya meninggal, pesantren-pesantren yang lain malah ngikutin, ngikut denda pakai uang. Loh. Lu disuruh ngaji WA mulu ya,
Banda mulu lurusin kayak kagak. Masih kampanye lagi. Ngopi, kopi apa? Kopi setan apa kopi pahit? Ya, elah lu. Lah. Mur lu biar kenal sama jenggot lu. Tuh. Lah dikasih segitu diem aja ente. Dikasih segitu diem aja. Cukup. Dikasih komisi tadi. Lah kalau emang kurang tambahin lah, begitu harusnya. Apa ya ini? Tambahin lah buat lebaran nih gitu. Gopek kayak gitu lu mah gak canggih lu. Bismillah. Gua dapat komisi tong, gua nggak kasih, gua kasih lu. Ya. Kan kemarin udah dibagi duit. Bentar lagi lah. Ya alhamdulillah dapat uang denger. Nah, bukan uang budak. Kalau uang budak mah ribet. Lu apaan Win, ketawa-tawa lu emang paham lu Win? Nah, ya, emang lu mau duit? Ya udah ntar 2.000 lah, apa goceng ya lah. Apa Kong? Apa? Kan semalam gua udah buat beli kopi Pak. Oke. Itu ya caranya. Mana tadi? Suma takti kemudian datang apa zumratun ukhra, rombongan yang lain. Kal komari seperti rembulan, lailatal badri dalam malam purnama. Fatakulu maka bertanya siapa al malaikat, man antum? Itu siapakah antum, bermula ente? Qalu menjawab siapa mereka, nahnu al muhafizuna ala sholat. Bermula kami itu orang-orang yang menjaga ala sholati atas sholat. Qalu bertanya lagi siapa malaikat, kaifa kanat mukhafadzatukum? Kaifa kali bagaimana kanat ada apa mukhafadzatukum? Menjaganya kalian pada sholat. Qalu menjawab siapa kelompok ini, nih yang mata apa, yang sinarnya kayak malam purnama. Natawaddu itu wudu siapa kami, qoblal waktu, sebelum waktu. Oh, sebelum waktu udah wudu, paham nggak? Suma takti kemudian datang siapa zumratun, rombongan ukhra yang lain. Kal kawaki bikhale seperti bintang gemintang. Fatakulu maka bertanya lahum kepada mereka siapa al malaikatu. Man antum? Itu siapakah antum, bermula ente? Antum saha? Qalu menjawab siapa mereka. Nahnu bermula, kan antum aja kan tuh pada bisa kan? Antum gua antemin lo ya enggak? Ngomongnya bahasa Arabnya cuma ana sama antum ya, enggak antuma gak pernah disentuh. Weh melek, ngantuk lagi kaget. Ya enggak, kagak ada toleran sekarang. Nah, pada mainan mulu. Biar malaman dikit ngantuk, gak keren. Qalu berkata siapa mereka, nahnu al muhafizuna, bermula kami itu orang yang menjaga ala sholat di atas sholat. Qalu bertanya siapa malaikat, kaifa kanat mukhafadzatukum? Kali bagaimana kanat ada apa mukhafadzatukum? Qalu menjawab siapa jumratun ukhra tadi, kunna ada siapa kami itu, natawaddu wudu siapa kami qoblal adzani sebelum azan. Wakila fi qauli ta'ala, dan dikatakan fi qauli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa minhum zalimul li nafsi, wa minhum, itu kan ayatnya sebelum apa lu no? Ayat sebelumnya, summa aurasnal kitaba alal ladzina, summa aurasnal kitaba fa minhum fa minhum sabiqum bil khairat, fa minhum muqtasid, fa minhum, nah ini zalimun li nafsi, maka itu diantara alladzina, summa aurasnal kitaba alladzina astufaina, wa minhum sabiqun bil khairat, wa minhum muqtasid, wa minhum, nah ini zalimun li nafsi, maka itu diantara alladzina zalimun, bermula orang yang zalim li nafsihi, kepada dirinya sendiri. Waladzi yadkhulul masjidah ba'da qiyamis shalah. Tuh, gua bermula orang, ini enggak ada rosid ya. Ini rosid biasanya.
Alladzi itu orang yadkhulu yang masuk, termasuk perempuan semua. Yadkhulu yang masuk al masjid pada masjid ba'da qiyamis sholat, setelah didirikannya sholat. Zalim berarti dia. Sholat udah kelar baru datang. Loh. Wal muktasid dan berumur muktasid orang yang sedang. Man itu orang yadkhulu yang masuk, siapa manhu pada masjid ba'dal azan, setelah azan. Wasabiku dan bermula orang yang mendahului. Ini coba lu nanti buka Suratun Nasihin bab fadilah berjamaah apa masjid. Itu summa aurasnal kitab alladzina istofaina faminhum sabiqun bil khairat wa minhum muqtasid wa minhum zalimun li nafsih. Suratun Nasihin pun ada itu. Wasabiku dan bermula orang yang mendahului, itu mendahului dengan kebaikan. Man itu orang yadkhulu yang masuk, siapa manhu pada masjid qoblal adzan, sebelum azan. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, dan berpendapat siapa Umar bin Abdul Aziz fi qauli ta'ala adha'us sholata. Pasti lu nggak hafal. Hafal no? Surat apa? Siapa di antara kalian yang ngerti? Saya kasih 50.000. Gak ada yang hafal kan? Kagak ada. Cemen. Kevin bang melek ngantuk mulu. Surah Maryam. Mulai ya kan? Fakholafa min ba'dim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amina sholika. Ayat-ayat pilihan aja pada gak hafal. Udah petingkah pada lu. Gimana enggak mau gue omelin ya? Pak guru gua alat amat lah. Dari dulu gua begini emang. Emang bagaimana? Emang gua ada yang norak itu nangning no ngelak kagak ditarekan gua aing mah. Adha'u yang menyanyiakan siapa mereka as-sholat pada sholat. Ay adha'u. Dengerin lu juga pri. Menyanyiakan siapa mereka mawakitaha pada waktu-waktunya sholat. Lu ambilin no, air buat tamu no. Udah nggak mau ngopi, air kasih. Enggak, orang mau ngasih komisi. Wafil hadis. Dan itu di dalam hadis. La tusallimu ala yahudi ummati. La berarti kan. La tusallimu, jangan memberi salam siapa kalian semua ala yahudi ummati, atas yahudinya umatku. Kila dikatakan manhum ya Rasulullah. Lo Yahudi dari umat jenengan itu siapa ya Rasul? Qala menjawab siapa Rasul? Man yaitu orang man itu orang yasma'u yang mendengar siapa man al-adzan pada azan, walayah zuru dan tidak hadir siapa man sholat al-jamaati pada sholat berjamaah. Buat jenggot. Ini lu buat dalil zaman tablik nih. Oleh orang yang Yahudi, orang yang dengar azan kemudian ke sholat berjamaah itu adalah Yahudi umatnya Nabi Muhammad, bukan Yahudi Israel. Nyambung nggak? Lu dengerin Dre. Ngerti? Nggak usah dikasih salam kata Nabi. Kalau versi hadis di sini. Bangunin. Apaan orang kalau melek aja main mulu, tidur mulu. Oke? Wa kana sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bisawab. Ya udah dah. Ada tamu no. Ya enggak? Ya kan lumayan. Daripada lumayan. Nah, itu nanti wakana itu ya. Halaman yang agak bawah tuh wakana idza dakhala itu berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 dari bawah atau biar anu. Besok hari apa? Sabtu. Kalau mingguan lu libur pada ya? Apa kalau minggu lu pada ke gereja? Enggak kan? Maksudnya gini. Kan saya tanggal 21 itu mau ke Magetan. Kalau memungkinkan minggu jam 10 lah.
ngaji. Itu pun saya nggak janji. Apa saya kadang-kadang tidur aja jam 8, jam 9 pagi itu baru tidur saya mah. Kadang-kadang jam 10 itu. Emang kalau sekarang sih udah agak mending lah. Oh ya jam-jam 6 itu udah tidur. Maksudnya biar khatam, tapi insya Allah khatam lah. Kita gas. Nanti ingetin no, sebelum saya pulang HP saya tinggal. Biar ngaji diisi oleh Yusuf ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa. Masa doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.